satu dengan monolog berjudul Cincowong. Untuk kelompok satu dipersilahkan. Apa itu? Yang mudah saja. Aku tidak salah lihat, bukan? Luar biasa. Salut. Baru kali ini aku melihat perhelatan besar sekelas internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti kan maksudku? Iya, itu loh, Pawang Hujan. Sebentar. Kok masih saja tetap hujan ya? Hah? Tuh, jangan malu-maluin dong. Malu-maluin dong. Rupanya dia tidak pernah mengenal hujan. Apa kalian pernah melihat bagaimana cara pawang hujan beraksi? Atau mendengar bagaimana cara mereka melakukan banyak cara untuk menghalau awan hitam? Kabarnya bahkan akan tidak boleh mandi atau harus mengenakan celana dalam mereka ke atas genting supaya tidak turun hujan. Bawang merah dan cabai bisa jadi perantara kalau ditusukkan ke tusuk sate dan ditancapkan ke tanah. Tapi itu artinya melawan Gusti Allah. Wak Jamin di kampungku paling keras teriak soal begini. Katanya, itu sama saja dengan kita tidak menerima apa-apa yang sudah diatur oleh Tuhan. Tidak tahu diri. Kupikir sudah sangat sensitif jika sudah bawa persoalan ini. Apalagi kalau aku tulis persoalan ini di sosial media. Dijamin deh, jempol para netizen bakal lebih gesit daripada kecepatan kuda. Contohnya saja kecil, waktu aku mengomentari idola netizen, artis terkenal. Waktu itu penampilannya jasnya miring sedikit. Wajar dong aku berkomentar sulit seperti itu. Tetapi balasan yang mendapatkan bukan dari idola itu, melainkan dari para fans junjungannya. Siap perang, mereka menantangku, mereka meledekku. Aku berpikir kalau seperti ini seharusnya pergerakan suara politik sekalipun bisa digerakkan oleh jempol-jempol sakti para netizen ini. Seharusnya soal pawang hujan sekalipun bisa menjadi viral. Andai saja netizen ini memiliki batasan untuk berkomentar, tentu hal-hal remeh seperti ini tidak mungkin bisa terjadi. Oh iya, soal pawang hujan, aku teringat sesuatu. Ini bukan soal menghentikan hujan. Ini beda. Dahulu di perkampungan nenekku, kemarau betah sekali menyambangi. Cuaca di sana semakin panas, sawah mengering, kebutuhan semakin meningkat. Nenek berkata kepadaku, kalau keadaannya seperti ini, biasanya para petani di sana akan melakukan suatu upacara. Kalian bayangkan sendiri saja, cuaca mengering, kebutuhan semakin meningkat. Mereka tidak ada penghasilan. Kasihan kan? Kata nenekku, sejak zaman dahulu, upacara ritual selalu menggunakan cincowong. Harus ada boneka ini untuk menjadi perantara pemanggil hujan. Itu dimulai oleh Rantasi, leluhur desa ini. Rantasi yang gagal mengajak masyarakat untuk mencari mata air, akhirnya menemukan cara lain agar masyarakat mau berkumpul dan melakukan upacara ritual sesuai petunjuk yang dia dapatkan dari tirakat tidak makan dan minum selama 3 hari. Isi petunjuk tersebut adalah masyarakat
harus melakukan upacara ritual menggunakan media cincau. Ya, aku ingat lagi. Suatu kali aku pernah melihat upacara ritual itu saat aku masih kecil. Waktu itu aku tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Yang ku tahu bagi anak seumuranku, boneka cincau ini tampak sangat menyeramkan. Bahkan aku sempat dikejar oleh boneka tersebut. Asal kau tahu ya, boneka cincau ini akan mengejar orang-orang yang tidak percaya saat menyaksikan upacara tersebut. Para penabuh alat memainkan alat. Ada yang memukul bokor dari kuningan dengan 2 buah ruas kayu, dan ada yang memukul buyung dengan gigit atau yang terbuat dari bambu. Dan kakakku menikmati pertunjukan ritual itu. Aku diam-diam menikmati pertunjukan ritual itu. Lalu suara alunan musik yang tercipta dari pukulan kayu dari bokor, nyanyian sinden, dan gerakan mereka sekecil apapun terasa menggugah. Menurut teori, mendengarkan musik bisa mempengaruhi kesehatan juga. Kesehatan fisik dan mental. Pikiran kita bisa lebih tenang. Bahkan rasa sakit juga bisa berkurang, dan energi pada tubuh bisa tersalurkan. Menurut kalian, apa yang paling mempengaruhi saat mendengarkan musik? Kalau buat ialah alunan irama di dalam musik. Kakakku bilang, apapun musiknya, orang bisa tren saat main musik. Asik bukan? Musik yang didengar pada saat itu rasanya itu seperti berada di dunia yang lain. Bagaimana ya? Lalu saya ingat pas itu ada Bu Ranta, bukan Bu Ranta sih, keturunannya Bu Nawita. Ibu Nawita berada di tengah lapangan, sedang memangku bonekanya, berjalan. Di situ sudah disajikan sesajen yang lengkap sekali, palupian dengan kemenyan, gula batu, cerutu, kue, kembang rampe 7 warna, dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi aku tidak ingat. Begini jalannya Ibu Nawita saat upacara, melompati anak tangga yang seukuran cukup untuk selangkah 1 kaki. Dia pun diiringi oleh 2 orang bolak-balik, mulai dari sebelah sana hingga sebelah sini. Lalu setelah bolak-balik, diam. Ibu Nawita menghadapkan boneka cincau pada cermin yang dipegang oleh asisten. Disisir. Boneka cincau ini harus rapi rambutnya. Harus rapi. Lihatlah, sabuknya ini dipegang, ditarik oleh kedua asistennya. Ditarik dari kiri, kanan, dan kiri, kanan.
Bidadari lagi teko, jalur ranti, kami cucu kami loko, baju lo, temu bermiring Mandaliko. Lagu selesai terkumandangkan dengan sedih. Boleh kacung cowok mulai buka. Dan semakin lama semakin tidak beraturan. Bayangkan, aku yang awalnya menikmati pukulan kayu di pohon dan nyanyian sindian mulai keheranan. Konon datang boneka cincong sedang dirasuki. Oh, dulu. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa begitu? Musiknya yang ada vokalnya itu nggak boleh dalam pertunjukan. Apa? Kalian bilang apa? Tidak. Kalian tidak bisa bilang aku tidak menghargai adat. Saat itu aku masih kecil. Makanya dikonsultasikan. Namanya anak yang tidak tahu hal-hal semacam itu. Sekarang, bagaimana dengan sekarang? Kalian ingin tahu? Kalian kepo? Waktu itu aku berbisik pada kakakku, mencari ini aneh dan tidak masuk akal. Lalu aku isi komat kami cincowong, badan bulu kepala bubu, cincowong, badan bubu kepala bubu. Lihat, boneka itu mengejarku, dia menyerangai, matanya seperti hidup. Ya Tuhan, kupikir cincowong tidak akan bereaksi seperti itu. Nenek, tolong, kakak, tolong aku. Aku seperti bisa mendengar cincong itu berbicara. Bocah, berani-beraninya kau mengolokku. Ini, aku mendekatkan diriku pada kakakku dan berkomat kamit supaya cincong itu tidak mengejarku. Suasana malam terasa semakin menakutkan, ditambah dengan boneka yang terus bergerak-gerak. Pencet apa? Ritual diakhiri dengan bunga Kamboja yang dicampurkan dengan air lalu diciprat-cipratkan ke arah penonton. Hujan! 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 Untung saat itu aku ditolong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika boneka itu terus mengejar. Sejak saat itu aku tidak berani lagi mengganggu adat istiadat yang berbau hal mistis seperti itu lagi. Memang benar, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Akan tetapi, ada makhluk lain dari dunia lain yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Ada ritual-ritual tertentu yang masih dilakukan oleh masyarakat kita. Akan tetapi, semakin hari semakin sedikit orang yang mengerjakannya dengan alasan zaman sudah modern. Memang benar alasan tersebut. Di zaman sekarang, segala sesuatu dapat diprediksi dan dipelajari dengan cara keilmuan. Kita kembali lagi pada perempuan di TV ini saja. Kalian lihat Bogor itu, ya itu adalah single ball yang biasanya digunakan sebagai alat meditasi. Beberapa orang menggunakannya sebagai terapi pengobatan. Oh iya, dulu aku pernah menggunakan meditasi menggunakan single ball itu. Frekuensinya kita selaraskan ya. Kata guru, mungkin itu pula yang berusaha dilakukan perempuan di TV ini. Dia bukan Gunawita dan boneka cincongnya. Dia berusaha untuk mengendalikan hujan dan meminta hujan untuk berhenti. Aku ingatkan, kau boleh memilih percaya atau tidak. Cuaca memang bisa diprediksi, tapi kalau hujan juga punya cara, punya keahlian yang tidak kita ketahui.
atau dia ada keturunannya. Seperti halnya Ibu Nawita yang merupakan keturunan dari seorang rantasi, perempuan yang sangat keras kepala. Ia mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sebuah ritual demi mencari sumber mata air. Hingga akhirnya mereka berkumpul dan melakukan ritual dengan media cincowong. Oh iya, ada satu rahasia yang dapat sebelum nenekku meninggal. Konon katanya nenek adalah keturunan dari seorang rantasi. Ia pernah menjadi pundu sebelum akhirnya Ibu Nawita yang menyanyikannya karena dirasa badannya itu semakin kuat. Dan ada satu bisikan dari batin nenek bahwa aku yang akan menjadikan nenek menjadi pundu. Terima kasih untuk penampilannya kelompok 1. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 1. Penampilan selanjutnya adalah dari